Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Kembali lagi pada channel 4 Cantik Centil Ram. yang kami Oris. Jangan main-main. Selamat datang di podcast versi tugas, tapi di bawah santai aja cuy. ya betul banget. Tanpa basa-basi, izinkan kami perkenalan diri, dimulai dari saya Rizka Karismata Syena, NIM 251088 481, dan rekan saya Saya Vanessa Olivia Putri, bisa kalian panggil Olivia dengan NIM 25108840008. kami dari Prodi PGSD 25A. Ingat, 25A, oke? Kami dari Universitas Islam Barita. Tutup pintu, tutup jendela, karena ini lagu boleh bikin. Sebelum lanjut makin dalam banget, jangan lupa like, Comment, share, and subscribe. Oke, Kak Olip, sebelum masuk topik utama kita, yaitu pembahasan 3 berita nanti, aku pengen ngajak ngobrol Kak Olip nih tentang 2 hal yang sangat penting sekali di dunia pendidikan, yaitu kode etik dan kedisiplinan guru. Ya betul nih Kak, karena 2 hal itu kan termasuk fondasi ya. Tanpa kode etik dan kedisiplinan guru itu kan peran guru jadi kebelabasan dan gak optimal gitu gak sih saat ada di proses pembelajaran? Iya bener banget Kak Olip. Kode etik itu kan sebenarnya pedoman moral guru kan. Jadi ini tuh bukan cuma soal mengajar saja, tapi juga soal sikap, perilaku, dan cara memperlakukan siswa Kak. Ya nih Kak, izin tambahin nih ya Kak, kedisiplinan guru itu kan jadi wujud nyata gitu ya kan. Jadi kalau kode etik itu cuma dipahami tapi nggak dijalankan secara disiplin ya percuma banget gak sih, itu cuma aturan di atas kertas aja kan. Bener banget Kak. Soalnya kode etik itu kan bukan hanya soal mengajar saja ya, tapi juga soal sikap, perilaku, dan cara memperlakukan siswanya juga Kak Olip. Setuju juga nih Kak, padahal kan guru itu termasuk figur teladan ya. Jadi apapun yang dilakukan guru itu kan termasuk sesuatu hal yang langsung dilakukan juga oleh para siswa, ditiru. Soalnya guru itu kan ditiru dan didukung gitu ya. Nah, iya betul banget. Soalnya yang sering jadi masalah tuh kayak guru tahu apa aturannya, tapi pada praktiknya itu sangat beda sekali. Misalnya soal objektivitas, terus keadilan, atau bahkan cara berkomunikasi ke siswanya Kak. Iya sih, apalagi sekarang ini di era digital, sikap guru baik di kelas maupun di media sosial juga bagian dari etika profesi ini. Nah, makanya menurut aku tuh disiplin guru bukan cuma soal datang tepat waktu saja atau administrasinya lengkap Kak, tapi juga disiplin dalam bersikap dan mengambil keputusan. Iya betul Kak, jadi ketika 2 hal ini itu gak berjalan secara seimbang, disitulah sering muncul masalah-masalah pendidikan yang akhirnya jadi sorotan publik. Iya please, jadi kode etik dan disiplin ini tuh saling berkaitan banget ya Kak. Kode etik sebagai pedoman, disiplin sebagai bentuk konsisten dalam menjalankannya Kak. Betul, dan itu yang akan kita bahas lebih dalam ya lewat 3 berita setelah ini mungkin ya Kak. Iya benar. Dari sini tuh nanti kita bisa lihat kalau banyak berita pendidikan yang sebenarnya akarnya itu ada di pelanggaran kode etik dan lemahnya kedisiplinan guru Kak Olip. Oke, kita lanjut aja yuk Kak. Oke deh, langsung aja kita masuk ke pembahasan berita pertama. Yuk simak yuk. Halo semuanya, jadi di sini tuh kita mulai dari berita pertama. Yaitu yang berasal dari Purworejo, Jawa Tengah nih. Nah, ada 3 guru yang diberhentikan dengan hormat, di mana yang satu guru itu Kak, itu berstatus PNS
Dan yang ketiganya itu berstatus PPPK atau biasa disebut dengan P3K begitu. Keputusan ini diambil karena mereka terbukti melakukan pelanggaran disiplin yang berat loh Kak. Wih, betul banget Kak. Aku juga dengar ini loh Kak. Satu guru itu diberhentikan dengan hormat karena itu juga sering bolos atau mangkir. Itu tuh karena usianya belum 50 tahun teman-teman, dan masa kerjanya itu kurang 20 tahun. Iya, itu kayak belum mendapatkan uang pensiun gitu loh. Dan dia hanya berhak atas taspen. Terus sementara yang dua guru P3K tadi diberhentikan karena melakukan pelanggaran yang berat sekali, yaitu Peraturan Bupati Purworejo nomor 188 tahun 2022 kalau nggak salah Kak Oli. Oh begitu, kalau nggak salah itu isi peraturannya itu kan sebenarnya tentang kedisiplinan pegawai pemerintah ya, dengan perjanjian kerja begitu. Di dalamnya kan ada berisi kewajiban, larangan, dan juga sanksi bagi para anggota P3K yang melanggar, termasuk soal ketidakhadiran atau penyalahgunaan wewenang sampai pelanggaran etika profesi. Jadi seharusnya aturan ini tuh bukan sekedar formalitas ya Kak, harusnya itu benar-benar dijalankan oleh para anggotanya. Bener Kak, tapi ya ngomong-ngomong itu tuh dua guru P3K itu tuh sebenarnya masih bisa mendaftar Kak di pemilihan tahun depan, tapi itu pun dengan ketentuan kalau mereka itu memenuhi persyaratannya. Oh begitu. Kasus ini tuh lumayan menarik loh Kak, karena kan jarang banget pemerintah daerah berani ambil langkah tegas seperti halnya yang ada di berita ini. Jadi makanya itu sangat disorot gitu oleh publik. Jadi pesannya itu jelas bahwa disiplin itu bukan hanya sesuatu yang hanya omongan saja, tapi itu penting apalagi buat guru yang mereka itu termasuk teladan bagi bukan hanya siswa ya, tapi masyarakat juga. Iya, terus ya kalau kita lihat penyebabnya itu ada beberapa Kak. Yang pertama itu kurangnya kesadaran guru terhadap tanggung jawab profesi, itu banyak banget. Terus yang kedua ada pengawasan internal sekolah yang masih lemah. Ini tuh banyak banget Kak kalau yang masalah kedua ini. Terus yang ketiga, guru itu nggak sempat refleksi diri. Jadi kayak nggak bisa introspeksi sendiri. Jadi nggak sadar kalau perilaku mereka itu sebenarnya bisa merugikan banyak pihak. Sayang banget ya Kak ini tuh. Iya. Dampaknya juga nggak kalah besar loh Kak. Mulai dari sekolah yang kehilangan tenaga pendidik. Jadi otomatis itu beban para guru itu jadi bertambah begitu. Jadi kasihan banget guys. Nah, terus yang kedua itu juga dampaknya itu ada di siswa. Jadi siswa itu jadi kehilangan hak belajar mereka secara optimal. Selain itu juga masyarakat juga berdampak di sini. Mereka itu jadi mulai ragu oleh profesionalisme guru, terutama pada anggota P3K yang baru diangkat kan Kak. Aduh, sayang banget Kak Olive. Terus ya, kalau ngomong itu kan nggak ada habisnya. Nah, kalau menurut aku tuh solusinya bisa bermacam-macam Kak Olive. Misalnya itu seperti ada di pengawasan digital, terus absensi guru terintegrasi dengan dinas pendidikan, kayak terhubung gitu. Jadi kehadiran itu bisa langsung dipantau secara real time sama yang Keren sih Kak. Selain itu ya Kak, keren banget. bisa juga adanya pembinaan berkelanjutan nih Kak. Kan para anggota P3K itu bisa diberikan arahan atau program baru yang berisi pengarahan. Nah, supaya mereka ini bisa lebih paham apa aja sih etika profesi. Jadi biar sejak awal itu mereka nggak salah langkah. Berarti keren banget ya. Terus ya Kak, selain itu yang Kak Ali sebutkan, evaluasi kinerja berkala itu juga sangat perlu banget. Indikatornya itu bisa dari kehadiran, terus kualitas mengajar, terus sampai refleksi diri. Jadi penilaiannya itu tidak hanya cuma di administrasi juga Kak. Dan yang terakhir nih Kak, ada juga solusinya yaitu adanya budaya refleksi. Jadi para guru itu bisa menuliskan catatan refleksi setelah mengajar, biar mereka itu bisa sadar gitu loh Kak, dampak dari setiap tindakan yang mereka lakukan. Jadi semua inti yang di berita ini tuh, jadi intinya disiplin guru itu bukan cuma soal hadir di kelas saja, tapi juga soal Betul. tanggung jawab moral dan profesional kan Kak? Betul nih Kak, semoga kasus di Purworejo ini jadi pelajaran buat semua guru di Indonesia. Jadi yuk kita sama-sama jaga komitmen, disiplin, dan juga refleksi diri. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa lanjut ke berita yang kedua Kak? Yaitu Oke. Simak. Oke, untuk berita yang kedua nih Kak.
jangan jauh-jauh ke Jawa Tengah Kak, di Jawa Timur, di provinsi kita itu masih ada juga Kak. Di iya, lebih tepatnya itu di Pasuruan teman-teman. Berita harus kemarin itu ada. Iya, di Pasuruan tuh ada Kak seorang guru di SD Tosari kalau nggak salah. Nah, yang kena sanksi disiplin karena jarang masuk mengajar seperti yang kita bahas tadi. Nah, sempat ada isu pemalsuan pada tangan juga sih, tapi ternyata dibantah Kak. Intinya guru ini memang sering tidak hadir. Waduh, kalau guru sering nggak masuk itu kan otomatis pembelajaran di kelas itu jadi kacau nggak sih Kak? Iya, bener banget. Kasian banget ya, soalnya kan anak-anak jadi kehilangan waktu belajar. Tapi Kak, akhirnya nih Komisi Disiplin plus Inspektorat turun tangan buat menindaklanjuti kasus ini loh Kak katanya. Serius sama Iya, Wah, jadi kasus ini tuh menunjukkan kalau di daerah pelosok itu ketidakhadiran guru dampaknya langsung terasa banget ya Kak. Ya kan, nggak ada guru penggantinya pasti ya. iya sih, soalnya kan gurunya juga terbatas ya Kak. Iya benar, jadi siswa benar-benar kehilangan kesempatan belajarnya. Betul, kalau ditelusuri lagi nih Kak, penyebabnya ini bisa macam-macam nih Kak. Contohnya itu motivasi guru tersebut itu bisa lagi turun-turunnya nih, atau bahkan juga lagi ada masalah pribadi, serta kalau nggak itu bisa juga memang sistem pengawasan di sekolah tersebut itu belum ketat. Soalnya kan termasuk di sekolah yang pelosok ya Kak. Iya sih, betul banget. Dan yang paling penting nih, guru itu kadang nggak sempat kalau disuruh refleksi diri tuh kayak udah habis gitu loh waktunya di beban administrasi. Jadi nggak sadar kalau ketidakhadirannya itu bikin anak-anak itu jadi rugi besar, Kak. Nah, dampaknya itu jadi jelas banget gak sih Kak di sini? Siswa di daerah terpencil itu kan jadi kehilangan hak belajar mereka. Kasian banget ya. Iya, dengar-dengar nih Kak Olin, katanya DPR itu juga ikut menyoroti kasus ini loh. Jadi bukan cuma di masalah sekolah, tapi sudah jadi perhatian publik, Kak. Wow, keren banget ya. Selain itu dampaknya juga ada nih Kak, kualitas pendidikannya yang menurun, serta masyarakat jadi resah. Terus kalau menurutku nih Kak, masalah ini tuh perlu solusi penanganan nggak sih? Iya benar. Jadi solusinya itu bisa dimulai dari pengawasan berbasis komunitas, terus juga komite sekolah dan orang tua ikut memantau kehadiran guru, serta kalau nggak gitu perlu kontrol lah intinya yang lebih kuat. Iya sih, setuju banget. Tapi ya, selain yang Kak Olin sebutkan ini, sistem reward dan punishment itu juga sangat penting. Guru juga disiplin diberi intensif, sedangkan yang melanggar harus sering dikasih sanksi tegas biar kapok. Iya sih Kak, dan jangan lupa nih Kak, perlunya pendekatan motivasional, soalnya kan kadang itu guru punya masalah pribadi ya, dan juga guru itu biasanya perlu dukungan. Jadi perlu dukungan psikologis ataupun konseling dari dinas pendidikan. Jadi perlu banget dinas pendidikan yang peka lah pada guru. Iya sih, ini aku setuju banget sih Kak sama yang Kak Olin omongkan ini, usulkan ini. Dan yang terakhir, refleksi bersama Kak. Guru diminta menuliskan dampak ketidakhadiran mereka terhadap siswa. Nah, dengan begitu, mereka itu jadi lebih sadar akan tanggung jawab profesinya, Kak. Oke, jadi intinya itu disiplin guru ini bukan sekedar hadir di kelas, tapi juga soal tanggung jawab moralnya. Apalagi di daerah terpencil ini kan Kak, kehadiran guru itu benar-benar menentukan masa depan anak-anak yang ada di daerah tersebut. Nah, bener Kak. Semoga ya, harapan saya, semoga kasus ini tuh jadi pelajaran untuk semua guru Kak. Bahkan kita sebagai calon pendidik ya di masa Iya depan. sih, amin ya. Iya, benar. Bahwa profesi pendidikan itu tuh bukan hanya main-main. Yuk, kita sama-sama jaga komitmen dan refleksi diri. Jadi, seperti itu Kak. Oke, mungkin segini aja untuk pembahasan berita kedua ini. Kita lanjut ke berita ketiga yuk Kak. Yuk, simak. Oke, semuanya di sini kita masuk ke berita ketiga. Berita ketiga yaitu adanya kasus guru Novi, vokalis Sukatani yang dipecat. Nah, di sini kita ada berita yang lebih hot banget nih Kak.
Nih yang paling maju ya Kak. Iyalah, kali ini tuh kita bahas berita yang cukup unik dan ramai dibicarakan. Ada seorang guru yang bernama Bu Guru Novi yang juga dikenal sebagai vokalis di Sukatani yang diberhentikan dari jabatannya nih Kak di SDIT Mutiara Hati. Wih, aku sempat dengar sih Kak, dan apa yang Kakak bicarakan tadi barusan itu benar banget Kak. Itu tuh ya katanya awalnya publik mengira bahwa pemecatan itu tuh karena profesinya sebagai penyanyi Kak. Oh iya sih, vokalis ya dia. Iya, tapi ternyata menurut penjelasan kepala sekolah, nah ini tuh bukan hanya karena lagunya atau aktivitas musiknya Kak, melainkan karena masalah disiplin dan etika kerja sebagai guru. Jadi gitu. Oh, berarti begitu ya Kak. Jadi kasus ini tuh sangat tersorot gitu ya di publik Kak. Soalnya kan muncul persepsi seolah-olah profesi guru itu nggak boleh digabung dengan profesi lain. Apalagi vokalis. Padahal kan klarifikasi sekolah itu udah jelas bahwa pemecatan itu murni karena kinerja dan kedisiplinan. Ih, benar banget Kak. Kalau kita lihat nih, ada beberapa penyebabnya Kak. Dari sisi individu, guru itu diduga nggak memenuhi standar kedisiplinan Kak. Sayang banget. Iya benar. Dari sisi institusi, sekolah memang punya aturan internal yang menekankan profesionalisme Kak. Dan dari sisi lingkungan, publik itu sempat salah paham. Ini yang bikin viral. Mengira itu profesi vokalis bertentangan dengan profesi guru Kak. Padahal bukan. Iya sih, selain itu dampaknya juga lumayan besar nih Kak. Buat guru itu jadi kehilangan pekerjaan dan juga reputasinya. Sayang banget kan, padahal udah lagi naik-naiknya gitu. Terus buat sekolah juga ada dampaknya, jadi sekolah itu tersorot publik dan bahkan sekolah perlu melakukan klarifikasi gitu ya untuk menjelaskan alasan pemecatan. Serta untuk para siswa itu dampaknya mereka jadi kehilangan sosok guru yang sudah mereka kenal. Kalau untuk di masyarakat itu dampaknya itu ya, jadi muncul perdebatan gitu Kak. Boleh nggak sih guru itu punya profesi ganda, terutama vokalis begitu ya? Terus kalau menurut kakak ini gimana nih? Apa boleh atau enggak nih kalau profesi ganda ini? Ya Allah Kak. Kalau menurut saya tuh ya ini semua kan juga tergantung atau kembali ke kita sendiri gak sih? Kayak gimana cara kita manajemen waktu yang nggak mengganggu tugas kita sebagai guru. Terus lagian ya Kak, kalau kita nggak punya pekerjaan ganda, realitanya di Indonesia itu kan kalau kita mengandalkan gaji guru ya tidak seberapa ini tuh ya kamu tahu lah puncak komedi banget Iya. ya. Gimana gaji guru? Iya sih Kak, setuju juga nih kalau aku. Yang penting kan kita calon guru ya kalau kita. Yang penting kan Iya. para guru itu perlu gitu bijak dengan memanage waktu mereka agar siswa itu juga nggak kehilangan waktu belajarnya. Kan kasihan ya kalau siswa itu kena dampaknya begitu. Benar. Terus ya untuk solusinya menurut aku tuh ada beberapa nih Kak untuk permasalahan Bu Guru Novi ini. Yang pertama, transparansi komunikasi. Sekolah itu harus terbuka biar gak ada muncul stigma negatif terhadap profesi guru. Ya tau lah netizen Indonesia kayak gimana. Iya sih. Terus kalau kedua ya Kak, kalau solusi dari aku nih perlunya penguatan kode etik guru. Jadi profesi pendidik itu menuntut komitmen penuh. Jadi aktivitas lain jangan sampai mengganggu tugas utama lah intinya. Yang penting kita harus bijak dong. Gak boleh nyalain profesinya ya kan. Nah, itu semua tergantung kita sendiri Iya sih sih. sebetulnya. Terus yang ketiga itu ada pendekatan efektif. Lagi-lagi saya ngomongin efektif. Nah, guru itu yang punya profesi ganda perlu refleksi diri Kak. Apakah aktivitas tambahannya itu mendukung atau justru mengganggu? Tapi menurut saya itu kembali ke diri kita sendiri. Iya sih, tetap ke diri sendiri ya. Iya, benar. Selain itu sih kita juga jangan lupa ya untuk sosialisasi kepada Gak apa-apa Kak Olive, santai. ya, selain itu kita jangan lupa ya sosialisasi kepada masyarakat bahwa penting banget loh meluruskan persepsi bahwa jadi vokalis gak otomatis bertentangan dengan profesi guru selama tetap disiplin dan gak melanggar kode etik begitu ya Kak. Iya benar banget. Terus yang terakhir itu perlu pembinaan. Nah,
sebelum pemecatan, sekolah itu bisa kasih konseling atau kesempatan perbaikan, Kak. Jadi ada ruang untuk berubah gitu loh. Iya sih, jadi kesimpulannya kan kasus guru Novi ini bukan soal musik ya, tapi soal kedisiplinan juga seperti yang sebelum-sebelumnya tadi. Jadi pesannya sudah sangat jelas bahwa profesi guru itu butuh komitmen penuh, jadi nggak bisa kalau kita nggak fokus begitu. Iya benar, dan semoga ya Kak, harapannya lagi kasus ini tuh jadi pelajaran buat kita semua nih. Aku ngomongin 2 kali nih. Iya. Terus guru itu boleh banget punya aktivitas lain, tapi jangan sampai mengorbankan tanggung jawab utama sebagai pendidikan. Oke, nah teman-teman, setelah beberapa berita tersebut kita bahas mulai dari kasus kasus guru yang ada di Purworejo, terus yang ada di Pasuruan juga, dan juga yang terakhir ada di Sukatani tadi, Bu Novi ya. Ya benar. Jadi sekarang saatnya kita tarik benang merahnya. Ya, betul sekali Kak. Ternyata ketiga kasus itu tuh mempunyai kesamaan besar loh Kak, yaitu masalah kedisiplinan. Nah, ada yang makin lama, ada yang jarang hadir di kelas, dan ada juga yang dianggap melanggar etika kerja. Intinya semuanya itu berhubungan dengan tanggung jawab profesi guru Kak Oli. Kalau dipikir nih ya Kak, dampaknya juga hampir sama loh Kak. Dampaknya itu kan secara langsung kepada siswa ya. Mereka jadi kehilangan hak belajar, terus sekolah yang repot karena kekurangan tenaga, serta masyarakat yang jadi resah. Jadi disiplin guru itu bukan termasuk hal kecil begitu, tapi benar-benar menentukan kualitas pendidikan sekarang. Bener Kak, bedanya itu kalau di Purworejo, aduh susah banget. Iya, Purworejo juga. Iya, sama Purwokerto itu kan. Iya, betul. Oke, kembali lagi di Purworejo itu kasusnya jelas diatur lewat peraturan Bupati tadi nomor 108 tahun 2022 Kak Olip. Nah, kalau di Pasuruan masalahnya guru di pelosok yang jarang hadir. Jadi anak-anak itu jadi tidak belajar gitu loh, dan sedangkan di Sukatani tadi publik sempat salah paham, dikira guru itu dipecat karena jadi vokalis, padahal sebenarnya itu karena masalah disiplin kerja Kak. Hampir sama nih Kak, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari ketiga berita tersebut ini juga hampir sama, bahwa kedisiplinan itu termasuk kunci. Jadi guru harus sadar kalau ketidakhadiran mereka langsung merugikan para siswa. Selain itu, pengawasan sekolah dan juga dinas juga harus lebih ketat untuk kedepannya sebagai termasuk sebagai perbaikan begitu ya Kak mungkin. Iya benar. Oh ya Kak, jangan lupa budaya refleksi ini penting banget deh. Aku Iya, udah mau refleksi lagi ya. Guru itu perlu dievaluasi diri lagi, terus biar sadar dampak dari setiap tindakannya Kak. Terus transparansi komunikasi juga perlu. Supaya masyarakat itu tidak salah paham seperti kayak kasusnya Sukatani itu. Iya sih, solusi dari segala isu tersebut kan bisa kita kombinasikan ya Kak, antara pengawasan digital, terus pembinaan berkelanjutan, reward dan punishment, serta refleksi guru tadi, dan yang terakhir ada keterlibatan masyarakat. Jadi, para masyarakat itu perlu melihat berita nyata dan realnya, tanpa fokus pada berita yang masih simpang siur gitu. Biasanya kan masyarakat kan kepo banget gitu ya, sama berita hoax. Benar, dengan begitu itu profesi guru itu bisa tetap dihormati dan kualitas pendidikan tidak terganggu Kak. Oke, jadi kesimpulannya profesi guru bukan sekedar pekerjaan tetapi amanah besar. Dicatat ini, disiplin, etika, dan komitmen adalah fondasi utama bagi guru ataupun kita calon guru nanti. Amin. Amin. Nah, semoga kasus-kasus ini tuh jadi pelajaran ya Kak, bukan cuma di Purworejo. Aduh sorry ya Allah guys, Purworejo, Pasuruan atau Sukatani, tapi di seluruh Indonesia. Jadi yuk kita dukung guru untuk tetap disiplin dan reflektif. Lagi. Ya ampun. Oh my god, podcast kita akhirnya sudah selesai kok. Iya sih, ini gak kerasa banget kan udah sepanjang ini. Aslinya kerasa loh Kak Olip. Iya. Tapi kalau ngobrolnya sama Kak Olip mah ngalir banget sebenarnya. Bisa. Aja. Terus ya udahlah Kak, gak usah kebanyakan yapping. Yuk kita tutup podcast ini. Oh iya lupa, harapannya apa? Oke, harapannya semoga konten ini bisa bermanfaat dan selalu kalian ingat serta bisa menjadi perbaikan untuk kedepannya. Amin ya robbal alamin. Udah ayo kita tutup Kak.
Oke, jangan lupa like, comment, share,